Alhamdulillah. Subhanallah. Kita mulai membiasakan diri bukan hanya lafaz lisan dan juga pemahaman, tapi dengan hati. Sudahlah kita tinggalkan kebiasaan kita dengan lisan saja. Kalau kita sudah mulai alhamdulillah, segala puji milik Allah, maka saya punya pujian atau tidak? Nah, ini lupa pelajaran ini. Jadi saya ulang lagi. Alhamdulillah. Jadi kalau kita usah ucapkan alhamdulillah, apakah betul-betul segala puji milik Allah? Itu nggak ketahuan, kecuali ada ujiannya. Bapak Ibu, kita dulu kelas 1 SD, naik kelas 2 SD, kelas 2 SD, kelas 3 SD, ada yang ujian baru ketahuan, betul? Alhamdulillah segala puji milik Allah. Dari ujian nggak ketahuan. Ujiannya apa? Kalau ada yang menghina Anda, kita dihina, saya dihina, dilecehkan, kemudian saya mulai marah karena sifat manusiawinya tumbuh, maka kita berzikir alhamdulillah, memang ujian milik Allah, saya tidak punya setitik ujian itu. Kalau kita masih marah, kita belum berhasil mengucapkan alhamdulillah dengan hati kita. Itu besar. Nanti kita akan berdalam. Ada 2.0 yang harus saya bahas pada hari ini. Salam dan salawat selalu kita junjung pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada musibah dibagi dua, musibah dunia dengan musibah agama. Kalau musibah dunia, saya kurang harta, saya dihina orang, saya sakit-sakitan, saya itu musibah dunia. Tapi musibah agama itu maksiat. Nah, musibah agama inilah yang lebih berat dan yang lebih ditakuti oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah mengatakan musibatana fi dini. Ya Allah, jangan kau berikan musibah dalam agama kami. Guru rajin ngaji, kita rajin ngaji, kita rajin baca Quran, kita ngaji, ikut kajian, kita rajin sholat. Tiba-tiba entah tanpa kita sadari drop, malas baca Quran, sholat sunnah yang berkurang, sedekah yang berkurang, amal ibadah yang berkurang. Harus cepat-cepat. Ini ada yang apakah penyebabnya? Di antaranya adalah dosa. Jadi dosa itu menyebabkan kita susah untuk berzikir, membaca Al-Quran. Maka itu Rabbana la tu'akhidna in nasina aw, jangan kau hukum kami sehingga kami susah baca Al-Quran setiap hari, karena kami salah, karena kami dosa. Nah, kalau kita susah untuk bersabar, sabar itu susah, tahunya karena kita punya dosa yang menyebabkan kita tidak sabar. Nah, maka itu kita harus banyak beristighfar. Istighfar saja tidak cukup, minta kekuatan dari Allah. Dan inilah sabda Rasulullah SAW. Wala tada'anna, jangan sekali-sekali Anda tinggalkan setiap akhir sholat. Jadi kalau kita sebelum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baca lagi Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika. Mudah-mudahan kita terima dulu membaca Al-Fatihah, berzikir, dan kita doakan saudara-saudara kita yang di Palestina mendapatkan kekuatan dari Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai lepas doa untuk Palestina sampai kita wafat. Kenapa? Karena pertanggungjawaban berat nanti di akhirat. Ya. Sama-sama kita doakan juga saudara kita, keluarga kita yang sudah wafat, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya. Ya, kita dalam keadaan sehat, ada yang sakit, kita doakan saudara kita yang sakit, kerabat kita yang sakit, mudah-mudahan
sudah disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Mungkin di antara kita ada hajat, musibah yang tidak selesai-selesai. Mudah-mudahan Allah menyelesaikan problematika kehidupan kita. Amin ya rabbal. Nyata itu semua, maka kita sama-sama baca Al-Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ilahukum ilahun wahid, la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi, ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh, wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika.
Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Saya istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Tasbih, tahmid, istighfar, tawas. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Astaghfirullah wa atubu ilaih.
Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah wa atubu ilaih. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah, kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kama sallaita wa barakta wa rahimta ala khalilika wa nabiyika imam an-nas sayyidina Ibrahim wa ala alihi fil alamin innaka hamidun majid. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu 'abiduk wa nahnu 'ala ahdika wa wa'dika mastata'na. Na'udzu bika min sharri ma sana'na, نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رحمة عامة. اللهم انصر الشعب فلسطين، اللهم انصر المجاهدين في فلسطين، اللهم اعز الإسلام والمسلمين. اللهم إن اليهود والكفار قد أظهروا قوتهم علينا
والمنافقين من العرب لا إله إلا أنت العزيز الحكيم اللهم إنهم قد أظهروا قوتهم علينا واظهر قوتك عليهم اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين اللهم دمر أعداءك أعداء الدين اللهم زلزل أقدامهم وألق في قلوبهم الرعب ودمرهم تدميرا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا إله إلا أنت ملك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم إن المنافقين قد ظهروا نفاقهم على شعب إندونيسيا اللهم ارزقنا يا الله إماما عادلا صالحا تقيا بقوتك لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا وقلوب أزواجنا وبناتنا وأولادنا على دينك وطاعتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا وعندك الرازقين اللهم افتح لنا أبواب رحمتك يا رحمن اللهم افتح لنا أبواب مغفرتك يا غفار اللهم افتح لنا أبواب خير كله عاجله وآجله برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا اجعلنا مقيم الصلاة من ذريتنا اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا مقبولا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفر يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة Tidak bisa jalan. Baik, Bapak Ibu cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bersyukur alhamdulillah. Materi-materi yang sebelumnya saya akan ulang sedikit, ya, sebelum coba yang saya terus bawa kalau di jalan bawa sih. Ya. Saya akan mengulang kembali tentang
rububiyah, tauhid uluhiyah sebentar. Mana yang saya? Ada hal yang sangat penting, kita akan ulang sedikit tentang tauhid uluhiyah, tauhid uluhiyah. Oke, mengulang sedikit. Kalau Bapak Ibu sudah paham ini, melihat segala sesuatu dikembalikan pada Allah, namanya tauhid rububiyah. Rabbun artinya mencipta, yang mengatur. Jadi ini dilatih di luar. Depan kita ada siapa, langsung dikaitkan dengan kepada Allah. Maka yang dipuji hanya satu, namanya tauhid uluhiyah. Ini yang mencipta satu, yang menghidupkan satu, yang menggerakkan satu. Tauhid rububiyah, Rabbun, ini materi sebelum satu dulu. Di depan saya ada makanan. Makanan ini ketika saya biasa lihat makanan, sampai kapanpun Anda tidak akan khusyuk sholat. Ketika saya lihat makanan, Allah yang menciptai. Bahkan Allah yang menghadirkan depan saya. Saya tidak mengeluarkan uang sama sekali. Ini juga bukan hasil curian, dikasih. Ya Allah, alhamdulillah. Bahkan ujung rambut kita sampai kaki kita dikasih Allah. Allah Maha Pengasih. Itu dulu fondasi. Maka yang dipuji hanya satu, namanya tauhid uluhiyah. Ini semua dari Allah, maka itu fondasi tauhid rububiyah. Baru kedua, yang diagungkan, yang dibesarkan hanya satu, namanya tauhid uluhiyah. Pelan-pelan. Rabbun itu dikaitkan dengan alam semesta. Rabbun yang mencipta alam semesta, Rabbun yang menghidupkan alam semesta, Rabbun itu yang memiliki alam semesta, Rabbun yang mengatur alam semesta. Rabbun Rabbana atina fid dunya, ya Tuhan kami yang mencipta kami, ya Tuhan kami yang memiliki kami, ya Tuhan kami yang mengatur kami, ya Tuhan kami yang menghidupkan kami, ya Tuhan kami yang menggerakkan kami. Itu nama rububiyah. Rabbun. Iqra bismi Rabbika. Barulah kita minta, kita puji. La ilaha, tidak ada ilahun. Tadi Rabbun ya. Yang kedua la ilaha, tidak ada yang patut dipuji illallah kecuali Allah. La ilaha, tidak ada yang patut dibesarkan illallah kecuali Allah. La ilaha, tidak ada yang patut disembah illallah kecuali Allah. Maka yang kedua, tauhid uluhiyah. Makan enak banget coy. Berarti Anda memuji makanan. Maka tidak ada tauhid uluhiyah. Orang yang seperti ini mesti tidak khusus sholat, karena tidak punya habit of mind tauhid. Tidak terbiasa melihat sesuatu itu dikembalikan kepada Allah. Susah sesuatu. Ya. Maka Allahu Akbar. Makanan, udah bicara makanan. Sampai salat makanan terus. Tapi kalau di luar sholat melihat makanan Allah, ketika sholat ada makanan langsung kepada Allah. Paham saya? Kalau saya lihat ini istri saya, ini anak saya, ini cucu saya, ini suami saya, terus begitu sampai kapanpun tidak akan khusus. Tapi kalau saya lihat ini pasang hidup saya, suami saya, istri saya, ya Allah tidak ada kekayaan ya Allah. Ketika sholat masuklah pasangan hidup kita, anak kita, selalu. Maka itu sholat itu nomor 2. Nomor 1 adalah syahadat. Itulah kita menyaksikan istri kita, suami kita, anak kita, tubuh kita, makanan, minuman, langit dan bumi serta segala. Itu dibagi-bagi, please. Karena penting sekali. Anda membelikan satu traktor sekarang, itu bisa mengisratkan beberapa titik di dalam, karena aksesnya untuk nggak bisa pakai kendaraan dan begitu dalam fundraising. Harta Anda letakkan di dalam Allah itu menolong.
dan menjadi abadi. Karena akhirat adalah abadi. Tapi kalau harta itu tidak di jalan Allah, 935, ya, ada makanya seperti apa maka ketika kita sholat ingat kematian, dunia kita tinggalkan, pikiran kita akhir, hijrah kedua, pembandingnya dunia dan akhirat. Oke, saya ajarkan hijrah. Ini di luar bab sholat khusyuk. Kasih air. Kalau saya ngaji di sini ada makan minuman, kalau mungkin saya makan minum di depan ibu, gitu kan? Jadi bapak-bapak itu, saya yang ini saya jadi. Nanti ngobrol-ngobrol sama anak cucu mungkin. Di depan kita ada kenikmatan apapun. Di depan saya ada apa ini? Ada air minum. Masya Allah, Alhamdulillah Allah. Ada dua sih. Ini dari Allah, tauhid rububiyah, yang dipuji Allah, tauhid dulu. Saya ulang lagi apa? Saya lihat ini air dari siapa? Allah. Saya nikmati, yang saya puji hanyalah Allah. Jadi gabung tauhid rububiyah dan tauhid dulu. Yang mencintainya Allah, yang dipuji hanya satu, itu Allah. Tidak sampai di situ. Ke depan. Nah, ini kan nikmat, betul. Nanti di akhirat ada air minum yang seperti ini yang jauh lebih nikmat. Fiha anhar mimma in ghaira asin. Air mineral yang Masya Allah, nikmatnya luar biasa. Ini maka dipikir, ya Allah, aku nikmat bagaimana dan di surga. Saya ulang lagi, kalau ada kenikmatan apapun yang Anda rasakan di dunia, langsung pikiran Anda gimana di surga. Jadi ada obsesi akhirat. Semua buka surat Muhammad. Apa coba lihat surat Muhammad 47. Benar? 15. Oke, ibu, bapak semua di sini nggak mungkin tidak pasti pernah minum susu, betul kan? Kalau ada minum susu, buat fufu, susu, susu sasa. Anda minum susu, Allah yang dipuji Allah, susu enak banget. Siapa yang dulu Anda memuji makhluk padahal la ilaha, tidak ada yang kita puji selain. Jadi ini susu dari sapi makan rumput, dan rumput jadi susu, gimana ceritanya? Ya Allah, kau yang mengatur. Maka yang dipuji Allah minum susu. Wa anharum min labanin la yataghayyar ta'amuhu. Langsung ingat surga, ada sungai-sungai dari susu. Surat apa tadi? Ayat 15. Jadi kalau ibu bapak makan keju, minum susu, ya Allah enak banget, ya Allah, nanti di surga, ya Allah, akhir. Biasakan hijrah di akhirat itu bukan hanya di dalam sholat, tapi di luar sholat. Dari dunia kita hijrahkan ke akhirat. Bapak ibu juga pernah minum asal, yaitu minum madu. Pernah minum madu ya? Subhanallah. Saya jual madu, ini saya gak jualan, saya gak boleh jual. Tiba-tiba saya jual madu, iya. Saya gak tahu yang ngomong itu ahli madu. Jadi saya tanya, boleh saya? Wah, ini madu benar. Madu benar dari mana? Ternyata dia ahli madu. Kalau madu kayak gini benar salah. Antum ngambil mana? Saya udah lama jual sih.
Jadi kalau Anda nikmatnya, ya Allah, nikmatnya itu tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Yang sudah puji siapa? Allah. Langsung ke akhirat, ya Allah aku ingin ya Allah, karena di dalamnya anhar min asir sofa, ada sungai-sungai dari madu yang terpilih, yang dahsyat sekali. Tapi jangan minum khamar. Ya Allah aku kayak surga, karena di surga ada khamar gitu kan. Dan khamar ladzatul lisyaribin. Ada khamar tapi tidak mampukan untuk orang-orang di surga. Ada sungai terbuat dari khamar. Surat Muhammad surat 47 ayat 15. Kebayang sungai dari madu. Subhanallah. Jadi kalau apapun nikmatnya di dunia langsung dihijrahkan ke akhir. Sekarang Anda lagi mau minum teh, tumpah, cukup panas. Anda lagi goreng ikan, muncrat ke percikan minyak, lihat minyak panas dan goreng, langsung neraka. Saya akan ajarkan Al-Quran. Oke. Subhanallah, ini ada baik. Coba ibu baca. Ibu kasih. Subhanallah. Dibuka dulu mic-nya. Kan buka dulu mic-nya. Kasih apa? Baca ulang mic lagi. Nah, baca ibu bahasa Indonesia-nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul jannatil lati Terus Masalul jannatil lati wu'idal muttaqun fiha anharun min ma'in ghairin asin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم صدق الله. Perempuan taman surga. Perempuan di situ. Mana ada perempuan, cowoknya di mana? Perumpamaan taman surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Di sana ada sungai-sungai yang airnya tidak payau dan sungai-sungai air susu yang tidak berubah rasanya, dan sungai-sungai khamar anggur yang tidak memabukkan, yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai madu yang murni. Di dalamnya mereka memperoleh segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Samakah mereka dengan orang-orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga ususnya terpotong-potong? Jadi setetes air hamim itu adalah air minuman buat orang di neraka. Itu panas dari ujung sampai semua gosok, putus. Maka itu kalau Anda merasakan kesengsaraan di dunia, langsung bicarakan gimana di neraka. Ini misalnya biasa, Anda lagi sakit, ya Allah, astagfirullah, gimana di neraka? Di barat panas, meriang semua,
Allah, kayak putus-putus banget. Oh, gimana di akhirat? Oh, gini udah tersiksa gimana? Begitu caranya. Terbiasa obsesi akhirat. Nikmat juga begitu. Lihat-lihat, mau semua teman-teman ada mohon. Ya Allah, Masya Allah. Gimana disebut? Bangun kebiasaan kita. Yang ngajarin ini Al-Quran. Sehingga obsesi kita bukan dunia. Obsesi apa sih? Harapan besar, impian besarnya itu namanya obsesi. Khayalan yang tinggi adalah akhirat, bukan dunia. Jadi curhat. Saya lihat wajah-wajah di TV, ya Allah, orang dilantik jadi menteri senyum semua, bangga dengan jabatan, kemudian dipanggil oleh presiden kan, ada kamera-kamera terus wabah jadi menteri. Orang nggak takut akhirat, karena dapat kursi itu berarti luar biasa di akhirat. Karena obsesinya dunia, keluarlah flyer selamat menjadi menteri, jadi wamen. Subhanallah. Saya kasih tahu. Kalau Anda kasih teropong, apakah manfaat bagi orang yang buta? Ya, ada manfaat. Manfaat? Bahasa ini dari kitab Jadid Hayatan. Dalam mukadimah ditulis begini. Teropong itu melihat sesuatu yang dari jauh, betul nggak? Tapi yang dikasih teropong buta. Manfaat? Kalau fitrah seorang itu sudah kotor, gelap, dikasih dalil tentang akhirat, nggak ngaruh. Hati-hati, nggak ngaruh. Makan yang haram, semua dari yang haram. Hasil pemilihan pun dari yang curang. Kotor dikasih dalil, nggak ngaruh dalil. Di tukang akhirat nggak ngaruh. Ada nggak? Sholat nanti di akhirat susah. Aish, kata mereka nggak sholat, betul gitu. Iya. Para koruptor itu tahu nggak adanya akhirat? Nggak tahu, nggak ngaruh. Jadi Anda kasih dalil itu nggak ngaruh. Laksana Anda kasih teropong, matanya buta. Kita yang punya cahaya, ya Allah, astagfirullahaladzim, beban di akhirat. Tapi dengan bangganya jadi ini bangga, astagfirullahaladzim. Nah, maka itu kita mencoba bagaimana hijrah dari dunia kepada akhirat. Apapun nikmat, apapun Anda punya rumah, oh, alhamdulillah bisa berteduh. Bagaimana rumah di akhirat itu ada jalan selama 70 tahun baru dapat ujungnya. Ujung itu rumah paling jelek di surga. Gak usah mikirin nyapunya. Nanti dia mau balik 70 tahun sebelum. Ya Allah, maka terasa dunia menjadi kecil. Kita khusyuk. Ya, subhanallah. Nah, sekarang di hijrah dari ciptaan kepada yang mencipta. Sekarang kita mencoba tes atau tentang zikir dan berpraktek. Salat itu ada yang ini Allah Akbar. Ini yang mantap, dia punya lidah di dalam diam. Bacanya di dalam hati Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ini diam semua, tidak digerakkan. Bahkan takbirnya diam semua. Itu rusak banget salatnya. Amat sangat rusak salat. Yang dipagerin pakai gerakan lidah dan bibir aja belum tentu khusyuk, apalagi yang nggak dipagerin. Ya. Ada lagi zikir lisan doang, nggak pakai hati.
Semua. Orang baru ya. Subhanallah. Bisanya sih. Pada sini, geser kamar. Subhanallah. Ada nggak kayak gitu? Subhanallah. Sekarang terheran, subhanallah. Ya sah-sah saja. Lisan Anda, lisan itu lidah bahasa Arab. Maka itu 75:16 surat Al-Qiyamah 15, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi. Ini larangan. Surat apa tadi? Al-Qiyamah. Surat ke-70 75. Jangan gerakan lidah Anda cepat. Allahu Akbar. Buang Al-Fatihah tadi. Buang. Jadi pakai sesuai dengan larangan Allah dan perintah Allah. Larangannya surat 75, perintahnya surat 73 ayat 4. Waratil Qur'ana tartila, baca Quran pelan, bacalah itu berarti perintah. Kalau tadi jangan gerakan lidah berarti larangan. Al-Quran cuma 2 isinya, perintah dan larangan. Yang mana yang ayat berapa nih? Yang ini kan ya 73, 4 dan 75, 16. Jadi kalau Anda lihat baca Quran Al-Fatihah Anda itu udah jelas tidak boleh, dilarang oleh siapa? Al-Quran surat 75 ayat 16. Perintahnya bacalah pelan, 73 ayat 4. Ya, subhanallah. Maka dari teks itu zikir harus melibatkan hati. Hati ikut zikir supaya ngerek lidahnya. Saya ulang lagi, ini penting sih. Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Buang, ganti yang baru. Allah Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Begitu, supaya hati pikiran itu ikut, itu penumpangnya. Lisan itu laksana kendaraannya, supaya ikut. Kalau penumpangnya ditinggal. Allah Bismillahirrahmanirrahim. Nanti apa yang baru pada Assalamualaikum kemana-mana. Maka itu pelan, jangan cepat. Perintah pelan-pelan surat 73 ayat 4. Larangan jangan cepat-cepat surat 75 ayat 4. La tuharrik bi lisanaka lita'jal bi inna 'alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'na fattabi' qur'ana. Artinya kita pergerakan lidah itu harus masuk penumpang apa? Hati kita. Nah, sholat pelan-pelan, maka nama pelan-pelan Tuma. Siapa? Tumanina. Anak indah dan aku tergantung perasaan hamba. Wa ana hina yadhkurni, dan aku bersama hambaku ketika dia ingat aku. Nah, kalau ada lisannya nama Allah tapi hatinya sayuran, Allah itu sayuran dikasih garam. Jangan sekali-sekali itu bimbing ngasih sayur lagi, garam lagi nanti hasil kayak kan gitu. Ada nggak orang sholat kayak gitu?
Saya kalau jujur banget itu sih jujur banget, cocok jadi ketua KPU. Jujur sekarang kan susah jujur, gitu kan? Subhanallah. Allahu Akbar. Wah, ini tekwan itu cocoknya sampai yang hijau, kalau merah tidak cocok. Ini sabar. Subhanallah. Jadi kalau Anda ingat Allah, kata Allah ini firman Allah, aku bersama hambaku kalau dia ingat aku. Betul? Subhanallah. Kalau dia punya aku dalam hatinya, indzakara fi nafsihi, dzakartu fi nafsi. Kalau dia ingat aku di dalam hatinya, aku pun ingat di dalam zatnya Allah Azza wa Jalla. Wa indzakara fi mala'in, jadi kalau di dalam hati aku tuh maksudnya Allah, ingat pada dia. Jadi dia ingat. Subhanallah. Kalau kita bertanya berzikir berjamaah, Allah pun akan menyebut nama kita berjamaah. Jemaahnya Allah siapa? Para malaikat. Maka ada selebritis di kalangan malaikat, istilah hadisnya adalah manusia langit, langit. Dipikir apa ya? Manusia langit itu istilah Nabi. Jadi nama Anda itu sudah disebut para malaikat. Subhanallah. Si anu, si selebritis di dunia tidak penting. Ya, inilah maka ketika kita ingat Allah. Barang siapa mendekatkan Allah, dia mendekatkan dengan sejengkal, maka aku mendekatkan dia dengan status ini. Barang siapa mendekatkan aku sehasta, maka aku mendekatkan dia sejengkal udah tadi. Sejengkal lagi turun. Barang siapa mendekatkan aku, dia berjalan aku dengan berlari semua. Berarti Allah maha baik, maha baik. Maka kalau orang selalu berzikir, masya Allah. Nah zikir itu dengan hati itu saya. Nanti saya kasih. Ya. Sekarang waktu Rabbana fi nafsika ada dua. Tadarruan wa khifatan. Ada 2.0. Ada 2.0. Tadarruan wa khifatan. Jadi ingatlah dengan hati. Jadi zikir dengan hati itu ada caranya, dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ya, ayat 205. Tidak merasa la pakai speaker masjid, tidak boleh Anda keraskan. Jadi kalau Anda sholat boleh mengeluarkan suara lirih, yang dengar Anda sendiri, kanan kiri tidak dengar. Ketika Anda berzikir, lidah gerakan, bibir gerakan, hati masuk, dan suara yang lirih tidak boleh keras. Jadi orang tidak dengar. Nah, kalau saya kata Allahu Akbar, dalam hati Bismillah, Allah. Nah, digerakin lidah, semua gerakin. Suara keluarin, tapi lirih, kanan kiri tidak dengar. Kau bergerak, Bismillah. Alhamdulillah, gedek orang. Jangan ganggu kanan kiri. Oke, sekarang saya terangkan ini dan terangkan 2.0 ini. 2.0 rendah hati itu la haula wala. Pernah saya terangkan, coba lihat sini. Ini yang pernah saya terangkan, namanya analogi kata terbalik. Baru sampai titik nomor 1. Nggak ngerti Ustaz. Oke, saya ulangi lagi kajian sebelumnya. Break. Boleh. Yang bawah. Ganti. Bawah sempit. Trik bagian kiri. Oke. Analogi terbalik ada nggak sih? Analogi terbalik. Analogi terbalik belum. Analogi terbalik itu materi yang berapa? Yang kedua.
Kedua ya, coba lihat balikin kedua. Ada nggak sih? Bapak Ibu pernah saya ajarkan alumni terbalik itu masalah ya? Bukan ini. Oh iya, betul. Salah. Ya sudah, nggak apa-apa. Ini. Baik ini. Oh ini tadi. Lihat. Bapak-bapak Ibu dalam surat Al-Qasas surat 28 ayat 172 pernah saya terangkan. Qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamah. Itu ayat yang ke-71 surat 28 ayat 71. Lihat botol di sini. Nah, realitanya ada malam, ada siang kan? Realitanya ada malam, ada realitanya. Allah dibalikin, coba malam terus. Ini proses terakhir sampai hari kiamat tidak ada kira-kira mati nggak kita? Mati. Emang mau makan apaan? Makan nasi dari beras dari padi tumbuhnya dengan cahaya matahari. Betul. Surat Al-Qasas ayat 70, surat 28 ayat 71. 72 bagaimana? Qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaikum an-nahar sarmadan ila yaumil qiyamah. Kalau dijadikan malamnya siang terus. Mati nggak? Mati. Suara bisa kena kanker darah. Oh ini. Kalau tubuh kita itu untuk gelap, untuk istirahat. Pada itu Nabi mengajarkan kalau Anda tidur nggak boleh terang, diredupkan, gelap itu lebih sehat. Gitu. Subhanallah. Oh tidur terang begini, takut ada setannya ada di pikiran Anda. Subhanallah. Ini kadang-kadang kita bisa takut setan itu, setan kenapa takut? Setan yang tahu kita, betul. Setan itu tahu sama kita. Iya, kalau ada berzikir coba dibaca ayat kursi, baca al-falaq, Anas takut dia setan. Kalau Anda ketakutan setan, kebalik ini jadi setan siapa? Karena kita ini diajarkan a'udzubillahi minasy, berarti setan kabur. Nah, analogikan terbalik ini supaya sampai titik nol. Maksudnya gimana, Ustaz? Kalau dijadikan qul ara'aytum ija'alallahu 'alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamah, kalau malam terus ataupun kalau siang terus, dibalik padahal realitanya ada siang ada malam, dibalik tidak ada siang tidak ada malam, siang terus atau malam terus, mati kita. Ibu-ibu pas kesini pasti mandi semua dong, minum semua ada air. Coba alhamdulillah ada air, ya Allah. Nggak cukup, nggak cocok. Jadi gimana? Bayangin nggak ada air, lalu terasa, ya Allah alhamdulillah. Surat Al-Mulk ayat 30 kan gitu. Jadi dibalik baru terasa Anda titik nol tidak berdaya. Kalau nggak bisa, nggak merasa, nggak nampol, nggak nonjok, rasa syukur itu nggak ada. Ya Allah alhamdulillah ada air. Tadi diceritain itu Pak. Saya waktu naik ke atas gunung dia bawa botol, Bapak bawa botol air, saya bawa botol di tas saya. Habis itu ada yang nasihatin, gak usah ngapain bawa tas. Oh iya, gak usah, ya saya tinggalin, saya kagak bawa botol dan naik gunung kering banget, ada sungai langsung minum udah biasa. Baru kali saya langsung minum, ada sungai minum, betapa dahsyatnya. Kalau tidak ada air, terasa nikmatnya air. Coba praktekin. Sekarang saya praktekin. Mohon maaf nih yang suami sudah wafat atau sudah meninggal atau meninggalkan. Kan ada dua tuh, meninggal dan meninggalkan. Kalau meninggal sudah wafat, kalau meninggalkan belum wafat sudah meninggalin. Yang masih ada, Anda lihat suami.
bayangin dia tidak ada. Kalau anda nggak perlu, ya Allah, kamu, ya Allah, perasaan nikmat. Jangan ngomong, kebayang kamu mati, kurang ajar aja dari itu, diam, jangan ngomong. Ada punya anak, punya cucu, ya Allah, Allah, dahsyat. Yang ngajarin kembali ini siapa? Allah supaya kita trust. Kita ini tidak nonjol kalau baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar. Tidak nonjol. Caranya gimana? Dibalik. Kalau hidup saya susah, ya Allah, jangan ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah, yang enak begitu. Wa fil akhirati, jangan sampai masuk neraka, wa qina adzabannar. Jangan ya Allah. Kalau ada perasaan masuk surga, ngomong wa qina adzabannar tidak nonjol. Subhanallah. Anda naik mobil atau naik pesawat, doa keselamatan, betul? Doa keselamatan, ya Allah, bismillahirrahmanirrahim, atau Allahumma inna sallallahu fi safrina hadha dan seterusnya, atau Allahumma na'udzubika min sharri ma ta'ala safar wa ka'abal madar wal munqalib. Enggak nonjol. Ya Allah, jadilah aku dari mara bahaya perjalanan ini, ya Allah, dan pemandangan yang mengerikan, jangan sampai, ya Allah. Enggak nonjol. Bayangin naik pesawat, ya Allah, baru terasa. Apa selesai? Anda makan, minum, semua serba ada. Suatu saat kita kehilangan makanan semua. Krisis ekonomi, krisis ini, semua krisis. Baru terasa. Jadi dibalik itu supaya kita merasakan rasa syukur yang dahsyat. Nah, rasa syukur yang dahsyat itu namanya khusyuk. Bagaimana? Bayangkan ini tidak ada. Saya ngobrol dengan Pak Yanto, punya mobil, punya rumah, 2 lantai, kebakar semua termasuk mobil-mobil. Karena Allah sampai di sini doang diterima. Itu kerja keras, sukses lagi. Jadi dia jauh ini, ya Allah. Subhanallah. Nah sekarang Anda punya semuanya. Bayangkan analogika terbalik, titik nol. Ya Allah, aku tidak punya rumah, padahal punya rumah. Betul? Halo? Baru terasa. Saya tanya bapak-bapak ibu, ada yang pernah tidur di bawah pohon nggak? 1 bulan, 2 bulan, 1 hari, 2 hari. Camping. Ada camping 1 bulan. Hah? Camping. Saya pernah. Gak ada tenda, langsung bawa tidur 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan, lebih. Kayak nggak usah kasih tahu, nggak dapat 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, iya, selama 3 bulan saya. Ketika kita punya rumah, dapat masuk rumah, ya Allah, alhamdulillah, terasa nikmat banget, betul kan? Jadi ketika kita merasakan tidak enak, itu langsung supaya kita rasakan nikmatnya mempunyai sesuatu. Itu analogi terbaik dibalik. Subhanallah. Bapak Ibu tidak pernah melihat orang pedalaman. Di pedalaman Allah, boro-boro listrik, boro-boro sinyal, makanan ya begitu aja, nggak ada beras. Beras 1 karung kecil itu 1 juta. Iya. Subhanallah, mahal. Singkong, ubi, sagu, kayak gitu. Subhanallah. Dan mereka bayangkan kita seperti mereka, ya Allah. Maka itu kalau mereka dikasih baju 1 minggu gak ganti-ganti, set A, set B, set A, set B. Kalau dulu kan ada kaset set A, set B. Kalau dulu kaset kalau ada kaset kan orangnya gini deh, kayak wow, baju juga begitu, set A bisa set B. Subhanallah. Itu kalau masukin sungai, kita semua. Betapa pentingnya pakaian buat mereka, karena mereka tidak punya pakaian. Tidak dapat pakaian. Maaf saya jadi mumpung saya kasih tahu Bapak Ibu, Anda nggak pernah ngurusin. Yang ngurusin pakaian itu susah banget. Kenapa? Ngumpulin pakaian itu susah banget. Percaya? Karena kalau saya
bapak-bapak ibu kita kumpulkan pakaiannya ini. Pertanyaannya, kapan hari terakhir? Dia nanya hari terakhir. Kalau saya bilang 2 minggu lagi, itu gak ketemu, 1 hari ini gak dapat, nanti baru dikumpulkan, baru itulah sifat manusia. Padahal berdasarkan orang yang bertakwa bersegera dan berbuat kebaikan. Karakteristik Yusani fil khairat, itu orang yang soleh. Apa? Soleh. Orang yang soleh. Karakteristik orang soleh itu selalu bersegera dan berbuat kebaikan. Kita punya pakaian, ya Allah, bayangkan Anda tidak punya pakaian, gitu maksudnya. Padahal realitanya ada pakaian itu dibalik, Anda terbalik, menumbuhkan rasa. Bapak Ibu sekarang sehat, betul? Dalam hidup Anda pernah nggak Anda masuk rumah sakit diinfus, nggak bisa kemana-mana? Pernah? Bayangkan sekarang seperti itu, maka terasa, ya Allah, gitu maksudnya. Walaupun realitanya tidak sakit, tapi dibayangin supaya kita bersyukur, menumbuhkan rasa. Titik 0 dari bagian slide yang kajian yang terakhir ini, titik 01. Titik 01 itu adalah ketika kita merasakan nikmat Allah, ya Allah, nikmat yang luar biasa. Dibalik, bayangkan nikmat itu saya tidak punya. Supaya bersyukur, menumbuhkan rasa khusyuk itu gitu. La haula wala double begini. Berarti ada 2 di tulisannya. Coba dibuang satu. Dibuang. Enggak. Full slide. Ini titik 0. Baik. Ini titik 0 pertama adalah ketika kita membesarkan Allah, otomatis mengecilkan diri kita. Caranya gimana? Ya Allah, Engkau yang Maha Pengasih. Berarti aku punya nggak? Gak punya, karena dikasih. Ya Allah, Engkau Maha terpuji. Alhamdulillah segala puji ya Allah. Saya tidak punya puji. Begitu caranya. Dibalik. Bapak Ibu cinta Allah SWT. Kalau kita melihat orang, pertama kali saya masuk, ya Allah, gak ada yang pakai baju. Dulu awal-awal, sekarang sudah kita kasih baju. Tidak titik itu. Perempuannya pun kemana-mana dadanya. Maksudnya bukan kemana-mana, maksud terbuka, kemana-mana gitu. Saya dari Allah ya Rabb. Saya datang itu, ada kawan saya yang Pak Iman Arifin, kalau kita kesini kita jadi televisi, mereka ngeliatin kita di saat pagi, dilihatin. Jadi kita dilihatin, itu awal-awal saya masuk ke dalam. Saya bilang, coba perhatiin, dia bilang, kita ngomong dia dengerin, padahal dia nggak ngerti. Rakyat bahasanya. Subhanallah. Saya sedih, ya Allah, manusia ini tidak berpakaian. Maka mohon maaf, apa bedanya dengan binatang? Maka kemuliaan manusia itu dengan mendekatkan diri kita kepada Allah dan Rasulnya. Karena Allah dan Rasulnya memberikan kita syariat di antara menutup aurat, maka menjadi mulia, menjadi terhormat. Bayangkan kita di sini semua orang mentawai, kebayang? Hanya pakai ini doang, kapok semuanya. Ibu dadanya kemana-mana, pada merokok semua merokok, laki perempuan merokok semua. Baunya, ada kawan saya kalau makan nggak bisa, harus jauh dari mereka. Jadi dia nggak bisa makan kalau dekat orang yang kawan. Kenapa? Bau kalau saya cek aja, lapar, bau mau nggak ngaruh. Subhanallah, betapa manusia itu dimuliakan dengan syariat kita merasa begitu semua ini dari Allah. Kalau tidak, kita tidak seperti ini. Anda ke Amerika, ke Kanada sampai detik ini, mereka kalau pup pipis pakai air nggak setidaknya? Pakai tisu. Anda ke WC sana mau pup buang air besar, ini pakai tisu. Modern kita 1400 orang kita pakai air. Repot nggak sih kalau ke Amerika? Repot banget.
Jadi ketika Anda membesarkan Allah, mengecilkan kita, ini tidak ada apa-apa. Ya, oke. Ada dua titik. Pertama adalah semua yang saya miliki milik Allah, tidak cukup. Bertanggung-jawaban. Ini yang berat. Jadi ketika titik nol ini titik nol. Pertama, ketidakberdayaan kita. Anda punya rumah sehebat apapun, kalau udah begini nggak bisa menikmati rumah, benar? Anda punya mobil Ferrari, Lamborghini, apalagi yang mahal-mahal, Rubicon, punya departemen pajak dan departemen keuangan. Kalau udah begini nggak bisa menikmati, benar? La haula wala quwata. Bayangin seperti ini. Yang katanya ganteng pun nggak ada ganteng-ganteng, ini orang kagak mandi pasti bau banget. Oh iya, orang kayak gini pasti bau, nggak mandi tuh di situ betul. Bau orang sakit kan gak enak, betul. Ini titik nol. Maka itu kalau kita bersyukur, ya Allah, alhamdulillah, ya Allah, kok dasar banget deh, karena saya membayangkan saya tidak punya itu semua, ada di balik kan, begitu balik, jelas ya. Ini namanya khusyuk. Maka itu ada orang pakai rasa, zikir dengan rasa. Waqina adzabannar. Ya Allah, aku dari neraka. Karena membayangkan dia masuk neraka, begitu caranya. Kalau tidak, kalau begini terus gimana mau menumbuhkan rasa? Menumbuhkan rasa itu dibaliknya. Ini tentang dunia. Yang kedua, titik nol kedua ini. Lihat gambar ini. Ini di mana? Di neraka. Ini gambar di Google. Neraka nggak kayak begini. Anda pikir api neraka kan api, gambar api gini. Saya kasih tahu, saya ajarkan ini apa yang saya rasakan, saya menumbuhkan rasa. Ini proses neraka dalam kajian-kajian. Api di dunia, ini hadis yang diceritakan. Api di dunia dipanaskan selama 1000 tahun. Supaya kita membayangkan panasnya api neraka. Supaya kita bisa membayangkan panasnya api neraka. Api dunia dipanaskan berapa tahun? 1000 tahun, menjadilah merah darah. Maksudnya warnanya seperti merah dan warnanya. Panasin lagi 1000 tahun, berarti berapa ribu tahun? 2000 tahun, menjadi warna putih. Dipanasin lagi 1000 tahun, menjadi hitam gelap. Maka itu kalau Anda dalam keadaan gelap, kebayang di neraka itu gelap gulita karena api itu hitam. Saking panasnya api neraka. Nah, ngebayanginnya gimana? Kalau Anda dalam keadaan gelap, tahajud pasti dalam keadaan gelap. Kalau mati lampu, orang dulu tahajud merasakan itu seperti alam barzakh dan mengingatkan api neraka itu gelap. Maka itu orang-orang sholat malam zaman dahulu dengan zaman sekarang feel-nya rasanya beda. Maka itu kalau Anda sholat tahajud, upayakan gelap. Allah, ya Allah, seperti alam barzakh. Pasti di antara ibu-ibu ini udah ada yang saya kubur, betul? Udah ada yang sudah saya kubur kan? Jadi saya gladi simulasi kematian, saya kubur, saya tutup, baru terasa gelap. Pasti saya bilang, ibu rekam ini, bawa ke sholat. Saya selalu jadi gladi dulu awal-awal saya ke Indonesia, saya bikin ini, pelatihan ini, gladi kematian. Apa yang terjadi? Ditolak oleh panitianya. Mau satu kalau mati beneran, ini mati beneran ini kubur. Ini apain? Akhirnya, ya udah akhirnya dari lubuk, ya udah saya sendiri yang macul. Saya bikin yang mau oke, yang nggak mau yang model.
ikut, ada yang mau dikubur, ada yang enggak. Saya bilang yang tidak mau dikubur lebih hebat daripada yang mau ikut dikubur. Kenapa? Karena yang tidak mau ikut dikubur ini cuma pura-pura, saya main beneran. Gitu. Subhanallah, ketika kita dikubur itu terasa, ya gelap gulita. Anda nggak berani pun pasti akan dikubur pasti. Maka ketika Anda merasa gelap, disinilah titik nol kedua. Titik nol kedua apa? Ingat bertanggung jawab. Praktek sekarang. Kita praktek. Dari nol. Ini makanan. Betul? Praktek. Dari nol. Tauhid rububiyah. Ini semua yang memberikan adalah Allah. Yang mencipta adalah satu siapa? Yang mengatur ini adalah satu siapa? Maka yang dipuji satu siapa? Keluarlah Allah. Masya Allah, memuji Allah. Ada dua step. Ada dua step. Ya Allah, ketika kita memuji Allah, ingat, ini praktek. Berarti kita apa? Kita membesarkan Allah, berarti kita mengecilkan diri kita. Cara gimana? Dibalik. Kalau tidak ada makanan, aku hidup bagaimana? Allah mengatakan alladzi at'amahum min ju' wa amanahum surat. Ya udahlah, kalau kafir dia apa? Al-Quraisy. Malah banget. Ya apalah surat apalah? Al-Quraisy li ilafi. Kalau kafir dia kalau orang yang penting mau bayar, mau kacau. Hajar ini. Ngobrol, yang penting semangat. Kebayang kalau ini semua kita balik, ini tidak ada makanan semua. Karena Bapak pernah merasakan lapar? Pernah nggak? Puasa, makan nikmat yang dasar ketika buka, walaupun cuma dengan yang manis, kurma. Rasanya. Maka ada istilah hadis, ada buah kenikmatan orang berpuasa. Pertama ketika buka, yang kedua bertemu dengan Allah. Itu hadisnya, aduh, masa nggak tahu sih? Dua kenikmatan orang berpuasa ketika berbuka dan ketika nanti ketemu dengan Allah, ketemu yang dicintai. Cinta itu kan kita maunya ketemu, betul? Kalau mau yang pisah berarti cinta nggak? Kalau mau dipisah pasti cinta nggak? Saya ingat sekali. Ada guru besar. Jadi kalau ada seminar internasional dulu, karena saya belajar di Koswati di Indonesia dulu. Jadi kalau dari sana, saya dulu nama ini terdaftar di sini. Jadi guru besar datang ke Indonesia. Habis itu saya mau ketemu menteri ini, ketemu ini kesehatan. Kalau salah satu pejabat yang beragam. Oh foto-foto saya nggak ikut. Terus sekarang ada di New Jersey di Amerika, ada guru besar. Dia kenapa? Ini kalau antar saya kalau foto-foto mau pejabat, kenapa nggak mau? Kalau mau saya, orang saya nggak cintai mereka. Pejabat itu ngeri dengan nerakanya, dengan tawanya. Ngapain foto sama mereka? Waktu itu bilang menteri agama, enggak saya. Ngeri, kalau orang kan mau menteri jabat foto, aneh kagak? Ngeri. Nanti fotonya kayak nih, foto dia temannya kena nih. Saya sambil ketawa bicara. Tapi kalau ketemu ulama, saya mau ketemu siapa? Oh, saya ketemu nanti. Baru kita bareng tentang. Kenapa? Karena menurut hemat saya, dia orang yang cinta Allah. Cinta Allah. Jawab mah kagak. Maka saya heran kalau orang dijadikan menteri bisnis sekarang. Kita ini cinta Allah, harus cinta ingin bertemu dengan Allah. Ada orang yang tidak cinta Allah, kalau dia mau ketemu Allah takut. Kenapa? Takut diazab oleh Allah. Itu dalam hadis ketika orang sakaratul maut. Dia teriak-teriak sampai mati pun mau dibunuh, dia teriak-teriak ketakutan.
pada hadis nanti kapan-kapan kita bahas tentang ruh, perjalanan ruh, sakaratul maut seperti apa, maut seperti apa. Beda sama beda. Maka kita mencinta Allah ketika kita wafat, kita rindu untuk bertemu dengan Allah karena cinta itu inginnya dekat, bukan malah pisah, betul? Subhanallah. Maka ketika orang berpuasa ada dua kenikmatan. Pertama apa? Buka puasa dengan bertemu. Berbuka puasa dari yang lapar menjadi makan, rasanya luar biasa. Maka lauk yang terindah adalah lauk yang paling enak adalah lapar. Betul nggak sih? Saya kemarin bergunung puncak gunung Woyo. Allah, saya mau nangis. Kalau dulu sampai puncak gunung Woyo itu jalan kaki 2 hari, tidur di malam hari baru jalan lagi sampai gunung Woyo. Bukit Woyo. Masuklah namanya desa Manyoe. Manyoe masuk lagi terus namanya Padang terus sampai Gunung Tua, nanti sampai Kebon Jambu. Itu bisa 4 hari. Kemarin pakai kendaraan sudah bisa diakses. Kita diceritakan oleh Pak Dwi, motor parkir jurang. Sampai situ ya Allah, kenapa? Saya tidur di situ, dikasih nasi tuang pakai daun nikmatnya karena lapar ya Allah. Supaya rasa itu ada ketika bersyukur dibalik. Bayangkan Anda tidak punya makanan, itu maksud saya. Dan ini diajarkan oleh Allah Azza wa Jalla supaya kita bersyukur. Nah itu titik nol. Yang kedua, belum selesai. Makanan ini ada pertanggungjawaban. Itu lebih berat. Karena apa yang Anda makan, apakah menyebabkan neraka? Maka setiap orang makan ada 2 titik nol. Setelah pelan-pelan, Allahumma barik lana fima. Lihat, fima razaqtana titik 01. Ini dalamnya Bapak-bapak, ini pelajaran dalam. Titik 01 yang kau berikan, berarti Anda tidak punya. Betul nggak? Kau dikasih Allah razaqta, nah yang kau berikan kepada kami. Kau berarti dari awal kita nggak punya, betul? Kan lahu ma bis samawati wa ma. Emang semua langit dan bumi serta sini milik. Berarti titik nolnya kan begini, membesarkan Allah berarti kita tidak punya. Kalau Allah maunya kita tidak. Titik 01 razaqtana, ujungnya waqina. Makanan ini ada pertanggungjawaban. Anda hartanya dari mana? Anda beli apa mas nyolong? Oke, Anda makan nasi. Maka itu saya tuh selalu takut kalau diajak makan pejabat, ngeri. Ini makanannya haram apa enggak? Bener nih. Jadi hati saya tuh kadang-kadang aduh makan gak ya? Jangan harus nyolong kan? Baru kondisi sekarang. Ya Allah, saya cerita Abu Bakar As-Siddiq dari kumpul-kumpul. Azan ya berapa 40. Dari kumpul-kumpul Abu Bakar As-Siddiq orang tajir beda. Kaya miliarder. Dia hobinya membebaskan budak dibebasin. Ada budak yang paling mahal namanya Bilal bin Rabah. Dan beliau itu kalau sudah membebaskan budak, gaul budak gabung, mungkin begitu. Nah ini kan aneh yang bebas, dia duduk bareng. Lagi duduk sama budak-budak tuh, tiba-tiba ada budak makan. Makan. Pas makan, itu dapat dari mana makanan ini? Seorang budak dulu saya sebelum Islam itu suka ruqyah, ngobatin orang. Ruqyah tentu dengan pakai setan, pakai jin, musik. Oh ya, terus dia belum kasih apa-apa ke saya. Dia udah sembuh nih. Habis itu ente dulu nih. Dikasih lampu sebagai rasa terima kasih. Langsung Abu Bakar As-Siddiq masukin jarinya di tenggorokannya untuk melepuh di luar. Takut makanan ini menjadi api neraka. Sebegitunya khusyuk dalam kehidupan.
Sekarang titik nol yang nomor 2 dirasakan. Titik nol itu 2. Ini semua dari Allah. Aku nanti gak punya apa-apa karena dari kasih Allah. Titik nol kedua adalah pertanggungjawaban. Anda lihat suami, ya Allah ini dari Engkau. Yang menghadirkan suami Anda sebagai istri adalah Allah. Anda punya anak, ya Allah Engkau dari Engkau, ya Allah. Semua dari Engkau, betul nggak? Itu titik nol pertama. Titik nol kedua, ada pertanggungjawaban. Apa yang Anda lakukan kepada suami ada bertanggung. Apa yang Anda lakukan kepada anak ada bertanggung. Begini caranya. Baru terasa, ya Allah, baru terasa. Itu namanya khusyuk. Dalam khusyuk pemahamannya hanya cekek banget. Yang ajarkan doa atau menghifatan ada rasa rendah dan rasa takut. Yang tadi kan doa menghifatan, betul? Halo? Ini kan yang mengajarkan soal Al-A'raf tadi, betul? Tidak. Soal Al-A'raf ada rasa rendah hati, ada rasa rendah hati dan rasa takut. Ada 1 dan 2. Titik nol ini, oke, saya praktekkan. Allahumma barik lana fima razaqtana. Fima razaqtana titik nol. Coba nggak ada makanan, Engkau berikan makanan ini, razaqtana wa qina. Makanan ini ada pertanggungjawabannya, ada. Anda makan dari mana? Harta halal atau haram? Setelah masuk dalam tubuh kita menjadi energi. Energi ini buat apa? Bermaksiat atau buat ketaatan? Oh, begitu cara melihatnya. Ini yang mengajarkan maka ada rasa takut. Kenapa? Ada pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban ini adalah titik nol pertama. Titik nol kedua ini pertanggungjawaban. Maka mengeluarkan makanannya karena takut di akhirat. Ini pelajaran susah ya sebenarnya. Nanti kita akan ulang lagi. Ada pertanyaan sampai sini? Sambil menunggu azan atau saya lanjutkan. Ini yang berat ya. Nanti setelah zuhur saya akan mengajarkan bagaimana mengolah jiwa. Bahasa yang lain menaklukkan jiwa setelah zuhur. Jadi setiap orang nanti setelah zuhur materinya ada sisi gelapnya, sisi jahatnya. Setiap orang ada sisi baiknya. Ketika sholat ini berperan, jadi setiap orang ada sisi jahatnya. Setiap orang, termasuk saya, dia termasuk saya. Ada sisi baiknya. Nanti ada perperangan di sini. Nanti ini setelah zuhur insya Allah. Oke, sampai di sini ada yang bertanya? Silakan, Pak Indra, silakan. Ada mic tadi? Mic tadi mana mic-nya? Mic-nya? Silakan. Pak Indra tadi mau nanya nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ini. Nanti Bapak bilang kalau kita puasa itu pertama itu merasakan akan nikmat kalau kita berbuka ya Pak ya. Terus kedua kita akan bertemu Allah. Insyaallah. Yang dimaksud bertemu Allah itu kita bertatap muka dengan Allah atau gimana Pak? Karena Allah itu kita bisa melihat wujudnya gitu loh Pak. Wujuh yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Nanti pada hari kiamat itu ada wajah-wajah yang bersinar nadhirah pok. Kenapa? Karena mereka melihat wajah Allah, mereka memandang Allah seperti ini. Al-Quran dalam hadis seperti Anda memandang bulan. Surat 75 tadi sama, yaitu ayat ke-23. Tulis 75:23. Jadi Anda bisa melihat Allah. Redaksi Al-Quran yang begitu. Wujuh yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari itu
wajah berseri-seri, senang sekali. Naudhirah, maka anak saya namanya Nadhirah, itu anak yang terakhir. Nadhir berseri-seri. Ila rabbiha nadhirah, dia melihat Tuhan yang memandang Tuhannya. Maka seperti apa Ustaz? Lihat hadis Rasulullah SAW. Ini namanya metode tafsir Al-Quran bil hadis, menafsirkan Al-Quran hadis pelaksanaan dan melihat bulan per bulan. Subhanallah, ini gambaran di akhirat, bukan di dunia. Di dunia tidak bisa melihat Allah. Dan ini untuk seluruh penghuni